Pemirsa, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir kemarin menemui Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf. Keduanya sepakat untuk mendorong hadirnya kepemimpinan yang bermoral pada pemilu 2024. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen sudah berapa kali berdoa supaya Bung Alfian kembali normal suaranya. Amin Bung Alfian. Mudah-mudahan doa-doa kita segera diijabah. Amin. Dan semua ulama Amin. semuanya sehat Bung Alfian. Amin. Karena 2024 takutnya ada COVID lagi nih Bung Alfian. Amin. Nah Bung Alfian, ini ada berita yang sudah beberapa hari tapi menarik untuk kita sorot Bung Alfian. Jadi diberitakan oleh CNN. Sebetulnya ini bentuk video tapi coba kita bacakan judulnya Bung Alfian. NU dan Muhammadiyah sepakat pemilu 2024 harus lahirkan pemimpin bermoral. Wah, Bung Alfian. Berarti secara tafsiran saya, Bung Alfian, sebagai netizen, capres yang gemar dan mentoleransi menonton video porno, berarti dia tidak bermoral dan bukan calon pemimpin yang dimaksud oleh NU dan Muhammadiyah. Bagaimana responnya, Bung Alfian? Dia termasuk orang yang mendukung. Ada yang bilang jangan persoalkan perbuatan ini. Kita tidak perlu menyoalkan orang suka nonton bokep segala macamnya. Berarti dia betul. Termasuk yang jangan juga dipilih. Begitu respon awal saya. Iya, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian sebagai dosen pendidikan yang sering menghadapi berbagai macam jenis manusia, Bung Alfian. Kadang-kadang kan kalau dalam rumus matematika, minus ketemu minus jadi plus. Yang saya pahami adalah minus ketemu minus akhirnya menjadi tidak masalah ketika ada di kalangan sesama minus, Bung Alfian. Nah, menurut Bung Alfian, yang bermoral itu yang kayak gimana, Bung Alfian? Karena menurut saya, orang yang capres yang mentoleransi nonton film porno, menurut dia masih bermoral. Karena menurut dia, film itu khusus untuk orang dewasa, Bung Alfian. Ini salah satu ya akal-akalan atau pembenaran. Silakan Bung Alfian. Yang jelas buat kita moralitas itu kata kuncinya dalam Islam namanya akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang bersemayam dalam hati, yang menyatu dengan jiwa, dan dia akan termunculkan dalam bentuk perkataan dan kelakuan. Jadi moralitas itu sebenarnya akan sangat berpulang kepada pemahaman dia secara konsepsional terhadap apa yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan, bisa ditindaklanjuti secara sikap. Jadi sekali lagi, menurut hemat saya sudah selesai dengan adanya kesepakatan Muhammadiyah dan NU, maka berarti kita tidak akan memilih calon presiden, calon legislatif, dan calon-calon daripada hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan seperti wali kota, bupati, gubernur yang mereka diduga kuat atau menurut pengakuan langsung sebagai orang yang amoral, maka berarti dia tidak akan menjadi orang yang terpilih atau dipilih oleh kita secara kolektif. No way buat orang-orang seperti itu. Maka yang jelas ke depannya kita perlu menyiapkan dan perlu menawarkan, perlu menyediakan SDM-SDM yang memiliki budi pekerti, yang memiliki moralitas, yang memiliki akhlak yang baik dalam artian yang luas. Iya, Bung Alfian, memang menarik yang disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah tentang bermoral ini, Bung Alfian. Karena nggak jauh lah dari itu ada berita tentang Wakil Bupati Rokan Hilir terpergok berduaan dengan wanita bukan istrinya di kamar hotel. Nah ini bukan gosip ya, maksudnya kita baca tentang kelakuan pejabat, Bung Alfian. Jadi selang beberapa hari dia kepergok, Bung Alfian, tiba-tiba dia foto mesra lagi
dengan istrinya. Nah, ini kan artinya saya melihat belum ada sanksi sosial atau sanksi hukum yang jelas terhadap pelaku maksiat, Bung Alfian. Pelaku selingkuh. Karena saya pernah dengar ya, kalau tidak salah Bung Alfian, jadi orang yang berzina itu hanya bisa dilaporkan 1 kali 24 jam. Selebihnya polisi katanya tidak bisa mengidentifikasi ada cairan apa, ada apa. Ini kan jadi poligaminya diserang, selingkuhnya jalan terus, maksiatnya jalan terus. Ini gimana, Bung Alfian? Ya, yang jelas untuk foto-memfoto itu, ada juga berita yang mengatakan bahwa istri yang bersangkutan tidak mempersoalkan. Nah, itu lebih bahaya lagi. Bung kameramen perlu tahu itu ada salah, dan ini kasusnya sama. Iya. Orangnya ini juga, makanya ini apakah ini hanya permainan media atau sebuah strategi media? Yang jelas buat kita, selama kita menjadi manusia, maka berarti manusia punya pola relasi, punya pola komunikasi, punya pola pertemanan, pola hubungan yang menunjukkan bahwa dia manusia. Sekali lagi, tetap ini bukan cermin yang baik dan ini tidak layak dan harus tertolak. Itu kepada tokoh masyarakat, para guru, para ulama, dan para pemimpin-pemimpin masyarakat harus membuat kriteria dan berani menegaskan tidak memilih orang yang diketahui apakah atas pengakuannya, apakah atas pemberitaannya, apakah atas pengetahuan dari berbagai kalangan, maka no way buat orang-orang yang punya kebiasaan berbuat amoral. Ya, setuju saya Bung Alfian, karena menurut saya Bung Alfian, yang Bung Alfian sampaikan, ketika hal tersebut dianggap menjadi biasa, tidak dimasalahkan, saya khawatir azab Allah berdatangan lagi Bung Alfian. Negara ini sudah cukup hancur, ditambah azab kan bahaya Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk closing kali ini, betul yang Bung Alfian sampaikan, itu ada beritanya Bung Alfian. Istri Wabub Rohil tak persoalkan suaminya ngamar dengan ibu kabit. Oh, mungkin biar jabatannya kokoh Bung Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, sebetulnya yang disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah itu sejalan dengan semangat yang disampaikan oleh Habib Rizik tentang revolusi akhlak. Karena terbukti revolusi mental itu gagal total. Nah kenapa tidak bilang aja gitu NU dan Muhammadiyah ikut Habib Rizik untuk revolusi akhlak. Nah untuk akhir sesi kali ini berarti kan semangatnya ulama tentang revolusi akhlak dipakai Bung Alfian. Jadi untuk closing silakan Bung Alfian. Yang pertama buat para istri, belajarlah untuk tetap tidak menjadikan sebuah bentuk kemaksiatan, pelanggaran, perselingkuhan sebagai hal yang ditoleransi. Ya kan, dengan dia bilang tidak mempersoalkan segala macam, ini kan menunjukkan adanya mati rasa. Ya. Kalau sudah mati rasa, patut diduga. Jangan-jangan dia gitu juga sama yang lain. Karena itu kan hubungan logika perilaku dan itu tentu praduga tidak bersalah. Nah, yang kedua, buat masyarakat umum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammadiyah dan NU, dan perlu dicatat Bung kameramen, ini adalah pihak Muhammadiyah yang mendatangi NU. Nah, padahal kalau dalam ilmu akhlak mestinya yang muda datengin ke yang tua. Iya. Jadi benar. Bagaimana Muhammadiyah menunjukkan jiwa besarnya untuk mendatangi kantor PBNU. Ini artinya gayung bersambut kata berjawab. Insya Allah di lain kesempatan kita akan mendengar PBNU mendatangi Menteng Raya 62. Amin. Untuk membacakan strategi umat Islam memenangkan aspirasi pemilu 2024. Mantap. Untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.